Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Mona. Tujuan saya membuat video ini ingin menjelaskan tentang sejarah Indonesia ketika Nusantara menjadi koloni. Setelah VOC dibubarkan karena dikatakan bangkrut, kekuasaan VOC di Nusantara sejak tanggal 1 Januari 1800 diambil alih oleh pemerintah Belanda yang kala itu menjadi bagian dari Republik Prancis. Guna menjalankan pemerintahan di wilayah koloni, pemerintahan Republik Batak yang berkuasa di Belanda meneruskan sebagian gaya pemerintahan VOC dengan mengadopsi sistem kontrol terbatas di wilayah koloni. Pada tanggal 5 Januari 1808, Herman William Daendels ditunjuk Napoleon Bonaparte menjadi Gubernur Jenderal koloni Prancis sampai Belanda di Jawa tiba di Batavia. Sebagai wakil Prancis yang ditugasi melindungi Jawa dari serbuan tentara Inggris, Daendels banyak memerintahkan membangun infrastruktur dan perubahan sistem pemerintahan kolonial di Jawa. Di bidang infrastruktur, Daendels memerintahkan pembangunan kantor pemerintahan baru di kawasan Wellfrieden, membangun sejumlah banteng baru, dan membangun jalan pas dari Anyer sampai Panarukan. Dalam sistem pemerintahan, Daendels mereorganisasi pemerintahan kolonial dengan membagi pulau Jawa dalam beberapa distrik yang dikenal sebagai residensi. Ini dipimpin seorang pegawai negeri Eropa yang disebut residen. Para residen ini bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Jenderal atas berbagai hal di residen mereka, termasuk masalah hukum dan organisasi pertanian. Pada masa kekuasaan Daendels, untuk pertama kalinya kekuasaan pejabat sipil Eropa di wilayah-wilayah bekas kekuasaan VOC ditetapkan sejajar dengan penguasa lokal. Mereka bukan lagi sekedar duta atau perwakilan pemerintahan Belanda di wilayah yang dikontrol Belanda. Pada tahun 1811, pengganti Daendels, John William James, gagal mempertahankan Jawa dari serangan tentara Inggris. Thomas Stamford Raffles yang kemudian ditunjuk kerajaan Inggris untuk menjadi Gubernur Jenderal Jawa, bukan hanya melanjutkan sistem pemerintahan yang diregulasi Daendels, namun juga memperkuat dengan memperma pengadilan, polisi, dan sistem administrasi di Jawa. Raffles juga memperkenalkan pajak tanah di Jawa. Pada masa kekuasaan Raffles yang berlangsung hingga tahun 1816, sistem pemerintahan kolonial berupaya diarahkan supaya menjadi seperti layaknya pemerintahan di kerajaan Eropa. Meski hanya berlangsung sekitar 5 tahun, pada masa kolonial Raffles berbagai perubahan dan peristiwa sejarah penting terjadi. Pada tahun 1816, ketika kendali pemerintah kolonial di Nusantara kembali jatuh ke tangan kerajaan Belanda, sistem pemerintahan kolonial yang dibentuk dan dijalankan Daendels dan Raffles dilanjutkan. Pada tahun ini, mulai era pemerintahan kolonial Hindia Belanda dimulai. Untuk menjalankan roda pemerintahan kala itu, pemerintahan Hindia Belanda menganut sistem direct atau langsung dan sistem duasti. Dalam sistem birokrasi selain terdapat hierarki Belanda, juga ada hierarki pribumi yang berfungsi sebagai perantara antara rakyat pribumi dengan pegawai sipil Eropa. Bagian atas struktur hierarki pribumi sering terjadi dari para aristokrat Jawa dan ketat memanfaatkan sistem feudalisme yang telah ada. Meningkatkannya demokrasi Belanda atas Pulau Jawa memicu kejengkelan dan perlawanan. Perlawanan yang paling terkenal dikabarkan oleh seorang bangsawan Jawa, Pangeran Diponegoro. Perlawanan Diponegoro ini yang dikenal dengan Perang Jawa mendapat dukungan luas dari mayoritas rakyat di Jawa Tengah. Dengan dukungan kaum ulama, Diponegoro menjadi perang yang berlangsung antara tahun 1825 hingga tahun 1830 ini sebagai perang jihad. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perang Jawa mengakibatkan kematian sekitar 215.000 orang. Sebagian besar korban merupakan orang Jawa. Dari aspek pembiayaan, Perang Jawa mengakibatkan beban keuangan yang besar bagi kerajaan Belanda. Pasca Perang Jawa, pemerintahan Belanda
Belanda memutuskan menjadi Pulau Jawa sebagai sumber utama pendapatan untuk pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada tahun 1830, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch mendorong pemberlakuan kultur Telcel yang oleh para sejarawan Indonesia yang disebut sistem tanam paksa. Dengan sistem tanam paksa, pemerintahan kolonial memonopoli perdagangan komoditi ekspor di Jawa. Pemerintahan kolonial juga bisa mendikte jenis dan juga jumlah komoditi yang harus ditanam dan dihasilkan oleh para petani Jawa. Kala itu, para petani harus menyerahkan 1/5 hasil panen kepada pemerintah. Sebagai gantinya, para petani akan menerima kompensasi dalam bentuk uang dengan besaran harga yang ditentukan sepihak oleh pemerintah kolonial. Praktik tanam paksa ini melahirkan kesengsaraan bagi para petani. Meski syarat praktik penindasan, sistem tanam paksa sukses mendatangkan kekayaan bagi pemerintah kolonial Belanda dan kerajaan Belanda. Bahkan antara tahun 1832 dan 1852, hampir 20% total pendapatan kerajaan Belanda berasal dari Jawa. Antara tahun 1860 hingga 1866, angka ini bertambah menjadi 33%. Borok sistem tanam paksa baru terkuat dan mendapat hujat ketika terbitnya buku Max Havelaar karya Mututuli yang membongkar praktik penyiksaan rakyat pribumi akibat praktik tanam paksa. Di bawah penjajahan company. Di sini saya akan menjelaskan tentang di bawah penjajahan company. Wilayah Nusantara yang kaya akan berbagai sumber daya alam sejak ratusan tahun lalu telah menarik minat banyak bangsa dan kelompok-kelompok kepentingan asing untuk mencari hutang di wilayah Nusantara. Pada sepanjang pertengahan abad ke-16 hingga paruh akhir abad ke-18, VOC secara bertahap berhasil menguasai satu persatu wilayah di Nusantara dan menjajah sebagai wilayah Nusantara dengan bertindak layaknya sebuah negara. Perdagangan mustahil terjaga tanpa perang. Sebaliknya, tak ada kemunculan perang tanpa perdagangan. John Peters, tahun 1587 sampai 1629. Masa penjajahan VOC atau maskapai dagang Belanda atau sejumlah wilayah Nusantara terjadi saat bangsa Belanda tengah mencapai zaman kemasan. Zaman tatkala armada dagang Belanda menguasai jalur perdagangan yang membentang dari Tanjung Harapan di Afrika sampai Delima di Jepang dan wilayah Nusantara Asia. Kelahiran VOC dilatar belakangi semangat zaman untuk menjelajah dan kalangan orang Belanda sering tumbuhnya minat menemukan sumber rempah-rempah yang dihargai sangat tinggi di pasar Eropa. Sejumlah kamar dagang yang terbentuk di berbagai kota di Belanda berlomba-lomba membiayai ekspedisi untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah. Pada masa ini dilegai dagang Belanda pertama yang dipimpin Cornelis de Houtman berhasil tiba di Banten pada 23 Juni 1595. Mona Lohado atau sejarah. Ketika mereka sampai di Banten, mereka kan dalam perjalanan menuju Ambon dan Maluku untuk mencari rempah-rempah. Jadi mereka mulai menetap di Maluku 1605 di pulau itu, Ambon. Sebetulnya zaman itu mereka banyak kompetisi dengan maskapai dagang Eropa. Tidak hanya Portugis, tetapi juga dengan Inggris. Karena persaingan Inggris sangat keras untuk menghadapi persaingan dengan kongsi dagang dari Portugis, Spanyol, dan Inggris. Sejumlah kamar dagang yang ada di Belanda sepakat menyatukan diri dan membentukkan VOC atau Persekutuan Dagang Belanda. Mona Lohanda, sejarawan sebelum VOC terbentuk. Kapal-kapal Belanda sudah banyak di sini, di Nusantara. Dan dalam sejarah VOC disebut juga for company. Sebelum company, karena itu persaingannya banyak dari sekian kamar dagang mereka mengirim kapal dan mencari rempah-rempah. Karena katanya keuntungannya sangat besar. Mendengar hal tersebut, Kaisar kata mereka berani mati
perjalanan 6 bulan dan baliknya hampir 1 tahun. Tapi karena keuntungannya yang besar, mereka jadi benar-benar berani. Karena besarnya persaingan, akhirnya Raja Belanda mengusulkan agar mereka membentuk kongsi dagang atau VOC sendiri, terdiri dari 6 kamar dagang. Sebagai persekutuan kongsi dagang, pemerintahan kerajaan Belanda memberikan VOC hak oktroy atau hak untuk memonopoli izin perdagangan di wilayah Hindia Timur dan melarang kamar dagang yang tidak tergabung di VOC untuk melakukan hal yang sama. Hak oktroy yang diterima VOC dari kerajaan Belanda juga memberi VOC keistimewaan lain seperti hak memilih armada militer sendiri, termasuk mempersenjatai personel dan kapal-kapal mereka, hak atau izin untuk memiliki mata uang sendiri guna menjalankan aktivitas perdagangan. Dengan hak oktroy, VOC juga mengantongi izin membangun benteng-benteng, menyerahkan serdadu, mengikat perjanjian dengan raja-raja, dan mengangkat hakim-hakim karena kekuasaannya mirip negara itu. VOC kerap disebut sebagai negara dalam negara. Bondan Kanomosio, sejarawan, dapat dikatakan VOC dapat bertindak seperti sebuah negara, dan karena itu di dalam sejarah Indonesia selalu ada gambaran seolah-olah VOC ini adalah Belanda. Padahal ini dua hal yang berbeda, karena yang satu adalah pemerintah negara, yang lainnya adalah sebuah maskapai dagang. Mona Lohanda, sejarawan, VOC itu hanya perusahaan dagang. Kenapa bisa dijajah? Karena hak yang dia miliki, yang dia berikan kerajaan Belanda. Dan dia punya wilayah yang disebut Oktroi Gebied atau wilayah Oktroi, mulai dari Afrika Selatan sampai Dejima di Jepang. Makanya banyak orang VOC Jepang yang ke sini. Dalam lintasan sejarah aksi VOC yang lebih eksponensi untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah di wilayah Nusantara dimulai tahun 1609 ketika Laksamana Petrus Verhoeven Jeb atau biasa disebut Jebsen bersama kapal ekspedisi yang dipimpinnya mendarat di Kepulauan Belanda atau Maluku. Meski sempat membangun benteng Nassau di Pulau Neira, upaya Belanda gagal dilakukan karena mendapatkan perlawanan dari masyarakat sekitar. Rakyat Belanda yang lebih suka berdagang dengan maskapai dagang Inggris dalam satu insiden bahkan berhasil menjebak Verhoeven dan membunuh armada VOC ini. Upaya VOC menancapkan kekuasaan dagang di wilayah Nusantara baru mendapat jalan lapang setelah Jan Preston berhasil merebut kota Yogyakarta pada tahun 1619, atau setahun setelah ia terpilih sebagai Gubernur Jenderal VOC. Di lokasi reruntuhan bekas ibu kota kerajaan Islam ini, JP mendirikan kota baru bernama Batavia yang selama hampir 200 tahun kemudian menjadi pusat kekuasaan VOC di luar Belanda. Meski sejatinya merupakan sebuah kongsi dagang, bagi masyarakat Nusantara VOC tak ubahnya sebuah negara yang punya pemerintahan dan sangat berkuasa, dengan solidaritas organisasi, kekuatan uang, dan angkatan perang yang berisi tentara-tentara bayaran. VOC berhasil mengambil satu persatu wilayah di Nusantara hingga menjadi wilayah kekuasaan. 2 tahun setelah penaklukan kota Jayakarta dan mendirikan Batavia, pada tahun 1621 VOC menyerbu Kepulauan Banda di Maluku dan menguasai kepulauan penghasil buah pala ini. Penaklukan kepulauan Banda diwarnai dengan pembantaian lebih dari 6.000 warga kepulauan tersebut. Bandan Kanumoyasa, sejarawan, Banda ini bahkan lebih awal ditaklukkan oleh VOC di tahun 1621. Hanya 2 tahun setelah Batavia didirikan karena Banda dianggap suka untuk dikontrol atau dikendalikan. Karena di sana tidak ada penguasa tinggal, maka dari itu tidak ada pilihan lain bagi VOC kecuali menegakkan monopoli utuh terhadap seluruhnya perdagangan. Pola yang ada di Banda dengan melakukan Pulau Banda dalam rangka menegakkan monopoli perdagangan rempah-rempah,
Croatia tidak hanya mengikat kontrak tetapi juga berusaha untuk menaklukkan wilayah-wilayah tertentu yang dianggap memang harus ditaklukkan. Sejarah masuknya bangsa barat di Indonesia. 350 tahun demikian pengajaran resmi negeri ini di atas jejak penjajahan Belanda. Pada awalnya bangsa Belanda datang bukan untuk menjajah. Sama seperti bangsa-bangsa Eropa lain yang datang ke Nusantara, Belanda datang untuk berdagang. Mereka mencari rempah-rempah Indonesia yang terkenal. Kedatangan Angkatan Perang Belanda pada awalnya bertujuan untuk melindungi perusahaan dagang Belanda VOC. Angkatan perang inilah yang pada akhirnya menjajah bangsa di Nusantara. Maka berubahlah status Belanda dari berdagang menjadi penjajah. Peristiwa demi peristiwa terjadi berabad-abad. Belanda menindas dan mengeruk kekayaan Nusantara, meninggalkan luka sejarah yang tak bisa dilupakan. Bondan Kanumoyosa, sejarawan UI. Berbagai macam alasan untuk datang ke Asia Tenggara, terutama ke Nusantara, adalah masalah ekonomi. Sebetulnya akses untuk mendapatkan komoditi yang paling dicari yaitu rempah-rempah. Nah, ini yang mendorong mereka kemudian mencari jalan untuk menemukan kepulauan rempah-rempah yang selama ini letaknya sangat dirahasiakan, dan itulah yang kemudian mendorong berbagai macam ekspedisi di Eropa pada abad 15 mencari jalan ke kepulauan rempah-rempah. Jadi orang Spanyol menempuh jalur melalui Samudra Atlantik pergi ke arah benua Amerika, sementara orang Portugis turun menyusuri pantai Afrika untuk mencari jalan ke arah Asia. Hal tersebut yang kemudian menyebabkan mereka, meskipun memiliki sangat semangat kompetisi, tetapi kemudian juga memicu berbagai geografi. Permukaan bumi juga berkembang pengetahuan tentang bangsa-bangsa lain, kemudian menjadi awal mula dari ilmu antropologi dan juga pengetahuan-pengetahuan lain termasuk biologi dan segala macam. Jadi ekspansi ini bangsa Eropa itu menyebabkan dampak yang bermacam-macam ya guys ya. Dampak positif tentunya berbagai cabang ilmu pengetahuan baru. Tetapi dampak negatifnya tentu saja memunculkan kolonialisme. Maaf salah ya guys ya. Pertemuan mereka dengan tanah muasal rempah ini kemudian mengubah sejarawan keserakahan menjadi bangsa-bangsa Eropa tidak lebih dari penjajah yang melupakan nilai-nilai peradaban, penjajahan yang tidak berkemanusiaan dan berkeadilan. Kedatangan Portugis dan Spanyol menjadi provokator yang memantik dan membakar persekutuan raja-raja penguasa wilayah di Kepulauan Maluku. Perang terjadi berulang kali di antara kedua bangsa Eropa dengan masing-masing sekutu mereka. Badan Kanuso, sejarawan UI. Sebelum kedatangan orang Eropa, relatif mereka mempunyai posisi yang independen. Artinya mungkin satu dengan yang lainnya saling bersaing, tapi tidak ada kekuatan yang kuat. Artinya kerajaan tapi tidak ada satu kekuatan yang betul-betul bisa mengendalikannya. Semua barulah setelah muncul kekuatan dan orang Eropa oleh peperangan tergantung dan kepentingan orang Eropa terhadap wilayah itu. Kalau cukup dengan mengikat kontrak, tentu mereka tidak melakukan peperangan dan membiayai dikeluarkan tentu akan menjadi beban bagi mereka Eropa. Jadi kalau bisa nggak perang ya ngapain perang gitu. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.